Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadal yaumus sabt isrun min dil hijjah 1444. Mazilna fi darsina fi kulliyati al-aqidah fil mabhath al-akhbar as-sahihah fi ru'yatillah. Fawasalna al-yawm ila al-matn al-hadis raqam 4. Qala al-imamu Abu Abdillah al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aib ani Zuhri qala akhbarani Sa'id ibn al-Musayyib wa Atha ibn Yazid al-Laitsi anna Abu Hurairah akhbarahuma. Fi hadal hadis aidha minal ahadits al-marfu'ah, hadis-hadis yang marfu dari ucapan Nabi. Setelah di pelajaran yang lalu dari Jarir ibni Abdillah muttafaqun alaih, sekarang dari Abi Hurairah. Dan faidah di sini Sa'id ibnul Musayyib wa Atha, menandakan muridnya Imam Abi Hurairah ada dua, Sa'id ibnul Musayyib dan Atha. Kemudian dikatakan oleh Abu Hurairah, ananasa qalu ya Rasulullah hal nara rabbana yaumal qiyamah qala hal tumaruna fil qamar lailatal badri laisa dunahu sahabun qalu la ya Rasulullah qala fahal tumaruna fi syamsi laisa dunaha sahabun qalu la qala fa innakum tarawna kadzalika. Maka di dalam hadis ini kita terjemah sedikit-sedikit karena hadisnya panjang. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh manusia, maknanya para sahabat, dan mereka berkata, "Ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah?" Apakah kita akan melihat Rabb kami hari kiamat? Qala, pertanyaan ini dijawab dengan pertanyaan. Maka ini dari uslub Nabi. Orang yang bertanya, jawabannya dengan pertanyaan. Dan ini lebih mengena. Hal tumaruna fil qamar lailatal badr laisa dunaha sahabun qalu la. Maka apakah kalian merasa terhalangi dalam melihat qamar, melihat rembulan di bulan purnama yang bersih tanpa ada kabut dan mega mendung? Katanya, la ya Rasulullah. Qalu fahal tumaruna fi syamsi laisa dunaha sahabun qalu la. Dan apakah kalian merasa terhalang melihat mentari di siang hari bolong yang tidak ada hujan, tidak ada mega, tidak ada mendung, tidak ada kabut? Qalu la. Maka tidak wahai Rasulullah, tidak terhalangi dan tidak sukar. Qala fa innakum tarawnahu kadzalik. Maka kalian pun tarawnahu. Maka di sini i'rabnya tarawnahu, tarawna fi'lun mudhari' wal wawu fa'il tarawna, dan hu maf'ulun bih ya'uduhu ila Allah jalla wa ala au ila rabbuna. Yang dipertanyakan hal nara rabbana, apakah kita akan melihat Rabb kami? Maka dikatakan oleh Nabi, fa innakum tarawnahu, dhamirhu kembali kepada Rabb, bahwa kalian pasti akan melihat dia juga. Maknanya kembali kadalika kemana? Kepada permisalan, apakah kalian
akan terhalangi dan susah melihat di malam hari bulan purnama tanpa ada mega dan kabut, si bulan purnama itu akan sukar dan samar dan sulit dilihat? Tidak. Dan begitu pun matahari di siang bolong, apakah kalian susah untuk melihatnya? Tidak. Maka begitu pun Allah Jalla wa'ala, fa innakum tarawnahu kadzalik. Maka permisalan di sini seperti dibahas di pelajaran pagi tadi. Al-kaifiyah, bukan kembali kepada kalian melihat Allah seperti kalian melihat rembulan, seperti kalian melihat matahari. Tidak, tetapi kaifiyah ru'yatillah ka ru'yati syams wal qamar. Bismillah. Maka ini makna dari ucapan tarawnahu kadzalika. Mungkin kita cukupkan dulu dari matan karena panjang, dan sekarang kita akan mengeksploitasi dan mengeksplorasi dari syarah, dari mulai sanad sampai kepada lafaz tadi. Maka dari segi sanad, barakallahu fikum, hadis ini hadal hadis asani alladzi dzakarahul muallifu fil matan ba'dal Qur'an wal athar. Maka ini adalah hadis yang kedua. Maknanya hadis kedua kok di matan kan nomor 4. Antum punya matan kan? Sudah difotokopi matannya? Ada matan. Insya Allah kalau antum sudah habis yang ada sekarang, nanti kita tambah lagi. Sampai mungkin 2, 3 kali, 4 kali selesai kitab. Maka di matan disebutkan 4, nomor 4. Maknanya di matan 4 adalah dengan pendalilan Al-Quran dan asar as-salaf dari Imam Asy-Syafi'i. Adapun kita sebutkan 2 hadis yang kedua, maknanya hadis khusus marfu kepada Nabi. Inilah hadis yang kedua. Itu maknanya. Idan kulna hadal hadis asani alladzi dzakarahul muallif fil matan ba'dal Qur'an wal athar. Akhrajahul Bukhari fi sahihihi fi kitab tauhid nomor 6088. Wa Muslim nomor 267. Berarti hadis ini apa? Muttafaqun alaih. Dan hadis muttafaqun alaih disebutkan oleh Al-Iraqi, maknanya disepakati Al-Bukhari dan Muslim, dan hukumnya disebutkan oleh Imam Ibnu Salah bahwa hukumnya qata' ala sihhatih, bahwa hukumnya sahih, tidak ada keraguan lagi. Adapun mana syahid ataupun mutabaqatuhu li tarjimah, mana? Tarjimahnya kan bab al-muslimun yarawna rabbahum fi arasatil qiyamah, mana? Maka mutabaqah li tarjimah zahirah. Maka penulis membuat bab dan memasukkan hadis ini zahir, seperti Imam Al-Bukhari yang kita lalui di dalam kitab Tauhid, memasukkan hadis-hadis di bab Al-Iradah, memasukkan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah, maka nyambung atau tidak. Nah, begitupun di sini mutabaqah li tarjimah zahirah. Maka mutabaqah dengan bab hadis ini lafadznya sangat zahir. Mana lafadznya? Di saat para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah." Ini dia wajah pendalilan. Di saat mereka menanyakan, "Wahai Rasulullah, apakah kami akan melihat Rabb kami di hari kiamat, di arasatil qiyamah, bukan di surga dan bukan di dunia?" Ini yang diinginkan wajah pendalilan. Dan nanti dijawab oleh Nabi, pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Hal tumaruna. Hal tumaruna. Apakah kalian akan merasa terhalangi jika melihat rembulan dan matahari di saat siang bolong, dan rembulan di malam hari bulan purnama yang tidak ada mega mendung? Dijawab tidak. Dan begitulah. Fa innakum tarawnahu kadzalika. Maka kalian akan melihat Allah seperti itu. Maka ini wajah pendalilan yang jelas. Maka di sini penulis memasukkan hadis dan memasukkan dengan bab yang jelas. Maka
Maka ini seperti Imam Al-Bukhari beristidlal di dalam kitabnya, kemudian mengambil lafaz-lafaz hadis, maka seperti itulah pendalilannya. Kemudian selesai dari permasalahan hadis ini, muttafaqun alaih, dan diberikan nomor-nomornya di Al-Bukhari dan Muslim dan dijelaskan mana wajah pendalilannya, kita masuk kepada matan. Haddatsana Abul Yaman. Maka Abul Yaman barakallahu fikum dia syekhnya Imam Al-Bukhari. Abul Yaman huwa Al-Hakam ibnu Nafi' Al-Hamsi. Wa huwa masyhur bi kunyatih. Dia masyhur dengan kunyahnya Abul Yaman. Namanya siapa tadi? Al-Hakam ibnu Nafi'. Tulis, nanti kalian setoran juga akan saya tanya. Man hada Abul Yaman? Taib. Harus pintar kalian. Kita ingin belajar di sini sistemnya sistem CBSA, cara belajar siswa aktif, kalian aktif. Dan saya ingin di sini acceleration. Sekarang murid-murid baru yang datang dari Medan dan kemarin dari demikian dan demikian, itu dalam waktu 3 bulan, 4 bulan bagaimana perkembangannya. Dalam waktu 1 bulan, bahkan dalam waktu 2 pekan sudah harus mulai ikut setoran hadis ini. Dan setoran matan-matan mutamimah, Sahih Al-Bukhari, Al-Quran, dan juga masuk kepada qiraah sab'ah. Al-Qurannya nanti setoran dari qiraah As-Susi, An Aduri, An Abi Amr misalnya. Maka harus masuk kalian. Di sini diinginkan kalian percepatan. Tidak bapak kalian membiayai kalian ataupun berpisah dengan kalian yang penuh kerinduan. Kalian di sini hanya sibuk main bola. Mikirin bagaimana memasukkan bola agar si Hudzaifah lolos jadi gol. Sibuk mengurusi itu. Atau sibuk dengan ngobrol yang tidak akan pernah habis-habis. Tidak. Kalian di sini tidak ada waktu untuk bernafas kalau kalian masuk kepada sistem CBSA. Selesai dari pelajaran murajaah. Masuk kepada pelajaran yang lain dihafal matanya. Masuk lagi kepada pelajaran yang lain hanya istirahat 1 jam, mandi. Ya Allah, istirahat sebentar tiduran, disetor lagi hafalan baru. Itu kalau kalian sistem CBSA. Namun dengan sistem yang keras apapun, kalau kaliannya malas, ya tidur ya tidur. Ngobrol ya ngobrol. Nyahi ya nyahi. Apa nyahi? Majelis qahwah, bikin syai, ngobrol. Tidak ada seperti itu. Maka syekhnya Imam Al-Bukhari huwa Abul Yaman Al-Hakam ibnu Nafi' Al-Hamsi. Di mana Al-Hamsi? Nisbah kepada Syam, kepada Suriah sekarang. Maka dia dari orang Suriah. Dan dia hidup di zaman siapa? Tabaqah Al-Ashirah. Perlu diperhatikan barakallahu fikum. Semua rawi-rawi yang akan kita baca, maka oleh sebab itu kalian harus memahaminya dan menghafalnya. Bersyukur kepada Allah. Harus bersyukur kepada Allah. Kenapa saya tekankan? Karena belajar ilmu hadis itu banyak bidang-bidangnya. Seseorang menjadi muhadis seperti Syekh Al-Albani, seperti Syekh Muqbil, atau seperti masyayikh yang lalu, Syekh Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi dan yang lainnya, itu tidak gampang. Tidak banyak tidur dan banyak istirahat, bukan. Banyak makan, banyak minum, bukan. Tapi dia mujahadah, bekerja keras, hard work, dan banyak dari cabang-cabang ilmunya. Maka kalau hanya sekedar sekarang pertanyaan, ya sudah, Ustaz, mudahlah. Jadi muhadis itu apa? Belajar saja baik kunyah, hafal matanya. Abda'u bilhamdi musallian ala Muhammadin khairi nabiin ursila. Jadi muhadis, jadi Albani. La, barakallahu fikum. Ilmu hadis ilmu yang paling susah. Pertama, selain tadi, dia mempelajari kayak Al-Baiquniyah dan kitab-kitab yang lain, maka dia akan memahami setelah itu hanya mustalah hadis. Tahu makna hadis sahih apa itu? Itu faedahnya saja.
tahu apa itu hadis hasan, tahu apa itu hadis terputus munqati', tahu ini hadis yang dhaif, itu saja. Namun mentahqiq kenapa dhaif, ini perkara lain. Butuh ilmu juga. Apa? Di antaranya ilmu rijal. Apa makna ilmu rijal? Mengetahui fulan ibnu fulan mahaluh. Si fulan ibnu fulan gurunya Syu'bah ini yang katanya dhaif, kenapa? Apa kata ulama padanya? Didhaifkan kenapa? Apakah dhaif bermakna lemah, dia tidak bisa memikul beras 10 kilo? Bukan. Kalau begitu sih para tukang mereka hadisnya sahih, thiqah semua. Karena pekerja berat, bukan. Maknanya weak ataupun dhaif kembali kepada hafalan. Atau hafalannya tokcer tetapi bukunya tidak dijaga. Seperti kasus Katibul Laits, yang mana Abdullah bin Saleh Katibul Laits masuk kepadanya tetangganya yang buruk, tulisan-tulisannya yang dipersiskan. Akhirnya dia mengarang tulisan dari sanad, dari matan. Akhirnya setelah itu dimasukkan kepada kitabnya, disangka itu adalah hadis-hadisnya. Setelah meninggal Laits ibnu Sa'ad, dia menjadi marja nomor 1 karena sekretaris Laits ibnu Sa'ad. Kemudian setelah meriwayatkan hadis, semua orang tercengang. Ini hadis dari mana? Karena murid-muridnya Laits banyak selain Katibul Laits. Semua murid Laits tidak ada yang meriwayatkan dari Laits aneh. Rawi yang belum pernah didengar, belum ada bahkan di dunia. Namanya ngarang. Yang jelas bukan Michael Jackson, tentunya bukan itu. Nama Arab namun tidak diketahui, bukan masyhur dari muridnya Laits.